Perkenalkan, nama saya Deva Aurelia Rahma dengan NIM 22106114442. Perkenalkan, nama saya Raisya Aulia Fazila dengan NIM 2210611466. Perkenalkan, nama saya Raisa Friyada Garneta Vegi dengan NIM 2110611320. Perkenalkan, nama saya Safira Putri dengan NIM 21106111318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiroshi Iksan dengan NIM 22106111202. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fawas dengan NIM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Hendri Winata dengan NIM 22106111210. Pengertian Letter of Credit. Letter of Credit atau L-C adalah salah satu instrumen pembayaran yang sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu dengan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri, yaitu kepada pemesan. Konsep letter of credit secara sederhana merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain atau bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin, yaitu applicant atau pembeli, untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan, yaitu beneficiary atau penjual, berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa letter of credit memiliki dasar hukum, baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan letter of credit. 1. Dasar hukum letter of credit di Indonesia. A. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. B. Surat Edaran Nomor 26/34/WLN tanggal 17 Desember tahun 1993 mengatur letter of credit yang diterbitkan oleh Bank Devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP. C. Dan undang-undang, peraturan, instruksi, maupun ketetapan lainnya yang sudah diterbitkan. Yang kedua, UCP 600. UCP 600 atau Uniform Customs and Practice for Documentary Credits adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional, yaitu Best Practice Transaksi Letter of Credit, yang diterbitkan oleh ICC, yaitu International Chamber of Commerce. UCP 600 berlaku efektif sejak 1 Juli tahun 2007, menggantikan pedoman sebelumnya yaitu UCP 500. Sejak tanggal tersebut diharapkan semua bank yang menerbitkan letter of credit baru mengacu pada UCP 600. Dalam perdagangan internasional, letter of credit memiliki beberapa peranan, yaitu 1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, kemudian yang kedua mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, kemudian untuk menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Ekspor dan impor terpisah baik secara geografis maupun geopolitik. Bahkan secara pribadi, antara eksportir dan importir tidak saling mengenal. Letter of credit dibuka oleh importir untuk memberikan jaminan kepada eksportir, begitu juga sebaliknya. Importir membuka letter of credit juga sebagai jaminan untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan yang diinginkannya. Sedangkan letter of credit tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Kemudian ada mekanisme letter of credit. 1. Buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Kemudian seller meminta buyer untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk. Kemudian buyer meminta bank di mana rekeningnya berada, issuing bank, untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advising bank yang ditunjuk oleh seller. Kemudian issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank, sekaligus mengirimkan kopinya kepada buyer. Buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa letter of credit telah dibuka. Jika issuing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advising bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Advising bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada beneficiary atau seller. Kemudian setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, beneficiary atau seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit, dokumen ekspor. Jika dokumen telah siap,
maka beneficiary akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank. Kemudian, advising bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi letter of credit, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada beneficiary serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam letter of credit. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak beneficiary atau seller melalui advising bank, serta mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengambil barang atau jasa yang di-custom. Tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan letter of credit. Yang pertama adalah opener atau applicant importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membukakan letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir tersebut. Yang kedua, opening bank atau issuing bank, yakni bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membukakan LOC guna keperluan eksportir. Oleh karena itu, nilai LOC sangatlah tergantung kepada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membukakan LOC tersebut. Yang ketiga, advising opening bank, yakni membukakan LOC untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari opening bank tersebut. Bank koresponden ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung ke dalam LOC kepada eksportir yang berhak. Yang keempat, beneficiary eksportir, yakni menerima pembukaan LOC dan diberikan hak untuk menarik uang dari dana LOC yang tersedia tersebut. Dan yang terakhir, negotiating bank, yakni di dalam LOC biasanya terdapat beneficiary yang boleh menguangkan atau menegosiasikan shipping dokumen melalui bank mana saja yang disukai, asalkan memenuhi syarat dari LOC tersebut. Nah, bank yang membayarkan dokumen ini disebutlah negotiating bank. Selanjutnya, terdapat keuntungan-keuntungan dari letter of credit itu sendiri. Nah, keuntungan-keuntungan ini dibagi menjadi dua, yakni keuntungan bagi eksportir dan juga keuntungan bagi importir. Keuntungan bagi eksportir, contohnya kepastian pembayaran dan juga menghindari resiko. Yang kedua, penguatan dokumen dapat langsung diberikan. Yang ketiga, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada letter of credit. Yang keempat, eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LOC. Dan yang terakhir, terhindar dari risiko pembatasan transfer valuta pada setiap pembukaan letter of credit opening bank yang sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan kepada LOC. Selanjutnya, keuntungan bagi importir. Yang pertama, eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Yang kedua, importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam letter of credit. Yang ketiga, LOC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh. Dan yang terakhir, importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir agar dapat menarik uang dari letter of credit yang tersedia. Terdapat beberapa jenis letter of credit yang perlu kalian ketahui, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah revocable letter of credit. Jadi, revocable letter of credit adalah letter of credit yang dapat dibatalkan atau diubah sewaktu-waktu oleh pihak pembuka letter of credit atau bank penerbit tanpa perlu adanya persetujuan dari penerima letter of credit. Nah, sehingga jenis ini memiliki resiko yang tinggi bagi pihak penjualnya. Kemudian yang kedua, terdapat irrevocable letter of credit. Jadi,
Berbeda dari sebelumnya, irrevocable letter of credit ini tidak bisa dibatalkan sepihak selama masih dalam masa yang berlaku. Jadi pembatalan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Jenis ini memberikan keamanan yang lebih bagi penerima letter of credit. Yang ketiga, terdapat irrevocable and confirmed letter of credit. Jenis ini dianggap paling aman bagi pihak beneficiary karena dijamin tidak hanya oleh bank pembuka tetapi juga oleh bank konfirmasi. Jadi, selama syarat-syarat dipenuhi, pembayarannya pasti akan dilakukan. Kemudian yang keempat, terdapat clean letter of credit, yang dimana pada jenis ini tidak diperlukan dokumen tambahan untuk menarik uang dari letter of credit. Jadi cukup dengan kwitansi biasa, penarikan dapat dilakukan. Sangat sederhana, tapi jarang digunakan karena sayangnya keamanannya sangatlah rendah. Kemudian terdapat documentary letter of credit. Kebalikannya dari clean letter of credit, jenis ini mewajibkan penyerahan dokumen-dokumen tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam letter of credit. Nah, ini umum digunakan dalam perdagangan internasional. Lalu terdapat documentary letter of credit dengan red clause. Menariknya, penerima letter of credit dapat menarik sebagian dana di muka hanya dengan kwitansi biasa tanpa dokumen lainnya. Namun, sisanya tetap mengikuti prosedur dokumentari letter of credit. Jadi ini berguna untuk membiayai produksi pada awal barang. Selanjutnya terdapat revolving letter of credit. Jadi letter of credit ini memungkinkan kredit yang tersedia untuk dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit tersebut. Misalnya untuk jangka waktu 6 bulan, kredit yang tersedia setiap bulannya sejumlah 1.200 US dollar. Berarti secara otomatis setiap bulannya kredit yang tersedia adalah sebesar 1.200 US dollar tidak peduli apakah jumlah tersebut dipakai atau tidak. Selanjutnya terdapat transferable letter of credit. Jadi beneficiary di sini berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau acceptation kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk penyerahan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Lalu yang terakhir terdapat standby letter of credit. Jadi di sini standby letter of credit adalah suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjamannya, maka yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar side draft dan surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman, atau memenuhi kewajibannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai jenis-jenis letter of credit. Pak Fraski, untuk transaksi ini saya minta pembayarannya melalui letter of credit aja ya, biar aman gitu buat kita berdua. Tentu saya setuju dengan Pak Hiroshi. Segera saya akan mengajukan LOC ya Pak ke bank kepercayaan saya. Selamat pagi Pak Henry, saya Raski. Boleh dibantu terkait proses pembuatan letter of credit Pak untuk proses pembayaran barang impor dari Indonesia? Baik Pak Fraski, silakan isi aplikasi dan siapkan jaminan atau fasilitas kredit. Setelah lengkap, kami akan terbitkan LOC dan kirim ke bank eksportir. Kami telah terbitkan LOC untuk eksportir Bapak. Dokumen sudah kami kirim melalui SWIFT. Pak Hiroshi, LOC sudah kami terima. Silakan ambil dokumen dan siapkan pengiriman barang sesuai LOC. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu saya akan kirimkan dokumen ekspornya beserta barangnya juga ya. Baik. Permisi Pak, di sini saya ingin menyerahkan dokumen ekspor saya. Nah, untuk dokumennya sendiri udah lengkap sesuai dengan ketentuan letter of credit ya Pak. Jadi kalau ingin mencari invoice, bill of landing, shipping dokumen, asuransi dan lain-lain bisa dicek di file ini ya Pak. Kami akan verifikasi dokumen, jika sesuai pembayaran akan kami proses. Dokumen sudah sesuai, pembayaran sebesar nilai LOC akan segera kami transfer ke rekening Bapak.